Hey hop, Sobat Cukoy Official, selamat sore. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dimanapun kalian berada, selalu dilancarkan rezekinya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke Gus, jadi kita hari ini akan membahas tentang kenapa ikan koi tiba-tiba mati, atau mungkin kenapa ikan koi mati satu persatu ketika di kolam filter. Ini beberapa hari lalu saya mendapati pertanyaan yang demikian. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol santai, sambil kasih makan ikan. Jadi ada beberapa poin penyebabnya, Gus. Soalnya di sini saya juga pernah mengalami hal yang serupa, mungkin suatu hal yang dimana pertanyaan itu juga saya alami gitu dulu sekali. Jadi poin-poin penyebab ikan koi kok tiba-tiba mati, penyebab ikan koi mati secara tiba-tiba. Yang pertama Gus, yang pertama biasanya itu dikarenakan kita lupa backwash, atau mungkin jadwalnya backwash tidak teratur. Jadwal backwash yang teratur itu gimana Mas yang dimaksud? Atau mungkin backwash itu apa Mas? Jadi saya kasih penjelasan satu persatu tentang backwash. Saya tidak menjelaskan panjang lebar nanti, karena nanti akan panjang tentang backwash. Nanti saya akan bikin videonya sendiri. Backwash itu membersihkan media filter pada chamber. Jadi media filternya harus rajin-rajin dibersihkan Gus, dengan jadwal-jadwal yang sudah dijadwalkan sesuai kapasitas kolam masing-masing. Suatu contoh gini, ini ikan saya di sini ada kurang lebihnya 30 ekor. Kapasitas kolam utama itu lebarnya ada sekitaran ini 3,5 dan panjangnya kurang lebih ada 5 meteran. Kedalaman 1,3, jadi 1 meter 30 cm. Dengan kapasitas gini itu saya backwash selama 1 bulan kurang lebihnya 1 kali dengan pakan yang teratur. Mas, memangnya enggak bahaya itu kalau backwash terus-terusan? Jadi backwash itu enggak harus dimana airnya itu dikurangi full, enggak harus Gus. Jadi backwash itu hanya kita fokuskan pada pembersihan chamber gitu. Bisa chambernya diangkat, lalu air yang di chamber dikuras, bisa dengan cara seperti itu. Atau kalau kolamnya itu biasanya pakai chamber tong gitu, biasanya di bawah ada keran di mana airnya dikurangi lewat keran, dikuras yang di chambernya. Kalau di kolam utama biarkan, apalagi kalau kolamnya sudah mature atau sudah running itu. Jadi kalau media filter itu harus rajin-rajin dibersihkan Gus. Ini saya 1 bulan sekali. Jadi 2 minggu saya backwash, 2 minggunya lagi nunggu dulu gitu. Enggak tidak selalu 1 minggu backwash, 2 minggu backwash, enggak. Jadi 1 bulan sekali saya pribadi 1 bulan sekali. Jadi semisal nih Gus, tanggal 15-nya sudah backwash. Misal saya ini ya, tanggal 15 Oktober sudah backwash. Oh, berarti kita tanggal 15 bulan berikutnya kita harus backwash nih. Udah, itu harus wajib seperti itu, harus dijadwalkan backwash ya Gus.
Lalu ada lagi poin di mana ikan koi mati itu biasanya karena orang awam, masalahnya itu ada di media filter. Ini saya disclaimer dulu, di mana saya tidak menjatuhkan di mana media filter ini yang bagus, yang ini yang bagus, yang ini yang jelek. Tidak ada maksud untuk mengurangi rezeki yang jual media filter tersebut yang saya sebutkan. Jadi saya hanya memberitahu faktor-faktor yang harus dihindari, Gus. Jadi yang pertama itu adalah batu zeolit. Biasanya orang awam itu nggak tahu, tiba-tiba ikannya mati-mati. Media filter batu zeolit, awalnya ikannya sakit. Ini kita ceritain dulu. Awalnya ikannya sakit, lalu di kolam dibom garam ikan, bleng. Ternyata media filter yang digunakan batu zeolit, Gus. Nah, batu zeolit ketika kena garam ikan, amonia yang diserap oleh batu zeolit itu akan memuai. Kenapa Mas gitu? Kok Mas tahu gitu kalau amoniaknya memuai? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Karena batu zeolit itu cara mensterilkan atau cara menetralkan lagi, dimana biar berfungsinya itu pakai garam, Gus. Jadi biar netral lagi, biar bisa digunakan lagi. Batu zeolit itu ada masanya. Beda dengan kristal bio ataupun batu apung. Kalau batu apung cukup dibersihkan, maksudnya nggak usah dinetralkan pakai apapun, pakai air netral itu sudah bisa, disemprot aja bisa. Tapi kalau batu zeolit itu harus direndam garam biar amoniaknya keluar semua lalu bisa digunakan lagi. Jadi saran saya kalau pakai media filter batu zeolit, jangan sesekali melakukan penggaraman pada kolam filter. Itu yang poin yang kedua ya, batu zeolit, tukus, hati-hati. Lalu yang ketiga, tadi ada poin yang pertama harus rajin backwash, dimana kalau nggak rajin backwash itu ada crash bakteri. Yang kedua tentang media filter. Lalu yang ketiga, jangan cepat ganti pakan. Semisal gini, Gus, contohnya saya pakai Ikusu nih selama suatu contoh gini, saya pakai Ikusu selama 1 tahun katakanlah ya, pakai Ikusu terus, lalu saya ganti pakan yang lain, pakan import yang paling mahal katakanlah, langsung saya ganti das, itu ikan bisa mati secara tiba-tiba karena organ yang di dalam tubuh ikan koi itu kaget, Gus. Jadi gini, setiap pakan itu beda-beda, kandungannya beda-beda, kadar minyaknya beda-beda, teksturnya beda-beda. Jadi ketika ikan habis kena tekstur yang dimana itu lembek, lalu diganti pakan yang teksturnya lebih awet nih di airnya gitu, masih awet keras, ikan kan makannya nggak dikunyah. Jadi jangan langsung diganti gitu, Gus. Solusinya adalah harus dicampur dulu nih, Gus. Semisal pakan Ikusu dicampur dengan pakan yang baru yang akan diganti secara permanen gitu. Jadi jangan langsung diganti pure murni Ikusu. Habis Ikusu terus selama 1 tahun, lalu diganti pakan yang ini, waduh bahaya, Gus, itu jangan ya. Jadi jangan ganti-ganti pakan yang secara drastis gitu maksudnya. Jadi hati-hati, jangan langsung ganti pakan, dicampur dulu atau dipuasakan dulu. Dipuasakan dulu selama 3-5 hari, baru ikan dikasih pakan campuran yang lama dengan yang baru. Itu, Gus. Soalnya pernah di mana customer saya itu mengalami kejadian seperti itu. Ternyata faktornya adalah pakan.
Jadi karena ada satu customer saya berharap customer saya yang lain jangan mengalami hal yang serupa seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat adalah ketika ada ikan koi baru atau ikan koi yang baru beli gitu Gus, atau kolam ini katakanlah kolam baru tanpa ada ikan gitu ya, tanpa ada ikan, lalu si Gus ini beli nih ikan koi dari beberapa seller, katakanlah 5 seller dengan tempat yang berbeda-beda, lalu ikan tanpa dikarantina langsung dimasukkan, itu bertahan mungkin 5-7 hari. Soalnya di tempat seller pun kita kan nggak tahu tuh itu gimana cara penangannya, obatnya apa, atau sudah karantina full dengan maksimal, kita kan nggak tahu. Jadi alangkah baiknya dikarantina dulu Gus, dikarantina dulu ikannya semua, dikarantina dulu, baru ikan dimasukkan. Atau mungkin kalau udah punya ikan, terus kemasukan ikan 1 ekor dari seller A katakanlah, tiba-tiba ikan mati bertahap satu persatu. Nah itu tadi. Jadi solusinya harus ikan baru dari manapun wajib dikarantina. Jadi kenapa sih saya kok merekomendasikan wajib dikarantina gini Gus? Kalau kita maksudnya, Mas ini ikanmu gimana gitu sih, karena gara-gara ikanmu gini, daripada saling menyalahkan, alangkah baiknya sebagai pembeli kita menyediakan tempat karantina yang layak. Begitupun dengan penjual. Jadi harus konsekuen nih, kita menjual ikan harus, Mas ini karantina, harus dikarantina dulu. Om ini harus dikarantina dulu 3-5 hari. Nanti saya videokan atau gimana. Jadi harus gitu Gus. Jadi sama-sama enak. Jadi mending semisal ikan dari kolam sawah, ya harus dikarantina dulu, jangan langsung dikirim. Jangan bilang kalau sudah karantina, khusus penjual ya. Saya nggak menjatuhkan siapapun, tapi saya di sini berbagi. Kita semua sama-sama belajar, tidak ada yang saling menggurui di sini. Jadi pesan-pesan saya seperti itu untuk penjual dan pembeli. Jadi hati-hati dalam merawat ikan koi, karena ikan koi itu satu, semisal jenis ini gitu diganti dengan ikan lain, kita itu kayak gimana ya Gus ya, udah seneng gitu kan, udah seneng yang ini, mati kan sayang gitu loh. Jadi saya berharap dengan konten ini semua ikan-ikan yang ada di customer saya semuanya sehat-sehat selalu. Demikian juga pemiliknya. Oke Gus, jadi cukup demikian konten kali ini. Kalau memang bermanfaat jangan lupa di-share. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa Gus subscribe, dukung saya di Joko Official biar lebih berkembang. Dan kedepannya saya berharap konten dari Joko Official itu benar-benar bermanfaat untuk semua pecinta ikan koi Indonesia. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam pecinta ikan koi Indonesia.